ketika nggak ada getaran, bisa diperhatikan itu nggak berbunyi, tapi ketika ada getaran pasti bunyi. Jadi itu udah nggak ada getaran ya, nggak bunyi. Kita coba getar lagi. Nah, jadi alatnya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bikin alat mungil tapi serbaguna ya. Ini bahannya di sini saya punya casan ya, charger HP bebas untuk charger HP-nya ya. Yang penting charger HP ya seperti ini. Terus bahan kedua ada buzzer ya. Ini di toko elektrik banyak ini buzzer yang suka bunyi tit 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 seperti itu ya, atau di kipas angin juga ada, di mesin Miyako ya. Ini terus ada kabel data yang udah nggak kepake, kita copot, kita ambil ininya ya. Terus satu lagi sama kabel antena, karena saya nggak punya lilitan jadi menggunakan kabel antena seperti ini. Nanti kita ambil untuk bagian tembaga dalamnya ya, seperti ini ya. Jadi kita kupas untuk bagian dalamnya. Jadi oke, jadi kita yang dua ini kita singkirkan dulu, kita lanjut ke sini ya, eksekusi ke kabel ini. Ini ingat ya, ini menggunakan kabel yang udah nggak kepake ya, seperti ini, yang udah nggak kepake, udah buntung seperti ini, karena kalau baru sayang ya. Kita gunakan yang alat yang udah nggak kepake, jadi kita copot ya untuk di bagian dalam ini ya, karena kita mau ambil di bagian soketnya. Jadi untuk si kawatnya kita lepas ya, kita ambil untuk bagian tembaganya ya, untuk yang serat kuningnya. Nah, semua bahan udah kita siapkan ya. Jadi ini untuk bahannya ada kawat, tembaga, lilitan ya dari bekas antena. Terus ini ya untuk USB yang udah tidak terpakai, sama buzzer ya ini. Cuma 4 komponen ini ya. USB, kawat, buzzer, sama cas HP. Untuk cara pembuatannya lanjut ya, untuk cara pembuatannya seperti ini. Jadi kita siapkan untuk USB ini. Nah, USB nya seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi yang kita ambil adalah dua kutub ini ya. Ini kutub positif sama negatif ya. Oke, untuk ini ya, jadi kita ralat yaitu salah, ternyata kebalik. Yang ini itu kutub positif, yang ini negatif. Jadi kita langsung solder di bagian sini ya, seperti ini. Nah, di sini udah ada ya untuk kutub positifnya, jadi seperti ini. Yang negatif arah ke dalam. Bentar, saya tambahkan solder dulu biar pemasangannya lebih enak ya dalam pemasangan, seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangannya ya. Terus kita ambil ujung kawat, kita singkirkan dulu ujung kawat seperti ini ya. Kita lilitkan berapa lilitan, secukupnya aja seperti ini. Kita seperti ini, kita lilitkan ya untuk si kawatnya. Ini kira-kira aja lilitannya, terserah beberapa lilitan
seperti ini. Oke. Nah, kita ambil untuk lilitannya seperti ini. Nah, ya. Salam. Kita luruskan ya untuk bagian ininya. Oke. Lalu kita gunting. Untuk bagian atasnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya untuk lilitannya ya. Nah, jadi seperti ini untuk lilitannya ya. Kita bersihkan dulu biar gampang untuk proses solder. Nah, ini kan udah seperti ini ya. Jadi kita tinggal langsung solder. Jadi kita lanjut jadi seperti ini. Lalu kita untuk yang ini kita kira-kira aja ya untuk seperti ini. Biar pas lurus ke bagian ini kita tinggal solder. Ini yang positif ya tuh. Bisa diperhatikan ini positif, jadi ke sini ya untuk positifnya. Kita solder seperti ini. Nah, untuk yang panjang tadi kita gunakan untuk yang panjang ini ya. Yang panjang kita masih gunakan ya. Yang panjang ini kita gunakan. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita masukkan di sini ya. Kita luruskan sampai benar-benar lurus dulu ini si kawatnya ya. Jangan sampai bengkok ya. Kita luruskan sampai benar-benar lurus ya, jangan sampai bengkok. Terus kita masukkan ke sini. Oke, seperti ini ya. Kita solder dulu ke kutub positif ini ya. Tadi kebalik. Kita paskan dulu lah ya ininya, biar enggak bersentuhan langsung. Nah, jadi seperti ini ya untuk alatnya. Ini bisa mendeteksi gempa ya, alat mendeteksi gempa sederhana. Nanti kalau ada getaran itu bisa bunyi sendiri ya, getaran dari gempa itu bisa. Pokoknya harus kita luruskan ya sampai benar-benar lurus untuk ininya, jangan sampai nyentuh dulu ke lilitannya seperti ini ya. Dan susah sebenarnya ya, karena untuk kawatnya ini udah enggak lurus, nah jadi kita potong aja segini ya kira-kira. Oke. Kita menggunakan untuk pemberatnya, kita gunakan elko. Untuk kakinya kita satukan, pemberat di atas seperti ini. Kita tinggal solder di sini. Jadi seperti ini ya untuk alatnya ya. Ini alat pendeteksi untuk gempa. Jadi kita yang perlu kita ingat itu untuk si ininya, si kawatnya harus benar-benar di tengah ya, jangan sampai nyentuh duluan ke bagian tengah ini ya. Oke, jadi untuk elkonya ini kita ralat lagi ya, karena untuk ini terlalu berat ya, kita ganti elkonya ya, karena untuk pemberatnya ini enggak sesuai sama
lilitan tembaga ini ya kecil. Kalau kalian punya tembaga yang lebih besar itu lebih enak ya, karena ini ternyata kawatnya terlalu kecil, jadi sangat susah ya untuk meluruskannya ya. Kalau punya kawat yang lebih besar itu lebih enak ya. Kita solder lagi di sini. Pokoknya disesuaikan ya, disesuaikan untuk bebannya. Lebih enak lagi kalau kawat ininya besar ya, diameternya itu lebih enak ya ini, karena sebenarnya ini kekecilan jadi agak susah. Tapi untuk responnya sangat respon sekali ya untuk kawat kecil seperti ini. Kita solder di sini. Nah, seperti ini. Ini tujuannya cuma untuk pemberat aja ya. Nah, ini cuma untuk pemberat seperti ini. Nah, jadi alatnya seperti ini ya. Oke, alatnya jadi seperti ini. Kita singkirkan dulu. Ini untuk elko-nya kebesaran. Jadi seperti ini ya untuk alatnya. Sangat sederhana sekali ya ini untuk alatnya. Bisa mendeteksi gempa. Saya sarankan ini untuk lilitan kawatnya ini menggunakan yang diameter besar ya, jangan diameter kecil ya, karena ini terlalu over ini ya, kena guncangan dikit langsung gerak ya. Oke, seperti ini untuk alatnya. Kita lakukan coba. Nah, jadi seperti ini, kita langsung coba ke colokan listrik ya. Kita coba untuk tes nih, kita colokin. Nah, seperti ini ya. Kalau ada guncangan itu langsung bunyi ya seperti ini. Ini nggak ada guncangan. Kalau kita guncang ya, jadi seperti ini ya untuk alatnya. Ini cocok untuk pendeteksi gempa ya. Kalian juga bisa taruh di ranjang kalian ya. Di ranjang itu tiap malam pasti bakalan berbunyi. Oke, karena ini untuk alatnya sederhana, gampang dibuat ya. Ketika nggak ada getaran, bisa diperhatikan itu nggak berbunyi, tapi ketika ada getaran pasti bunyi. Ya itu udah nggak ada getaran ya nggak bunyi. Kita coba getar lagi. Nah, jadi alatnya seperti itu. Cukup bermanfaat ini untuk anti gempa ya. Nah, keren kan? Yang mau nyoba silahkan, karena untuk bahannya sendiri itu banyak di toko elektronik ya. Sangat bagus sekali ya kawan. Ya, kita sebenarnya kawatnya ini harus menggunakan kawat yang gede ya diameternya, biar enggak terlalu ini apa namanya tuh untuk getarannya ya, seperti ini. Kita zoom ya, kita zoom. Nah, untuk alatnya ini udah nggak bergerak, kita gerakan. Oke, jadi seperti itu ya. Ketika ada gerakan dia bakalan berbunyi untuk si budgetnya. Mungkin itu aja tutorial cara membuat alat detektor untuk gempa ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mencobanya di rumah ya, karena alatnya atau komponennya juga banyak di pasaran ya, cuma paling habiskan berapa ribu ya. Terus dukung channel ini ya, channel Teddy Rasya, supaya saya lebih bersemangat membuat konten tutorial elektronik lainnya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Kita goyang lagi. Oke, mantap. Nah, ada gerakan, dia diam ya kalau kita gerakan. Tuh, gerak atau bunyi ya kalau kita gerakan.
cocok. Alat ini kita taruh di ranjang